Surabaya. Semoga nantinya bisa bisa secara onsite berkunjung ke kami. Untuk pertama kali kami ucapkan alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bergabung di acara untuk talk series yang kedua ini. Talk series yang kedua ini adalah mengangkat tema fotokatalis. Nah, fotokatalis bagaimana nanti di tentunya akan bersama Bapak Wati begitu ya. Nah, tidak hanya fotokatalis saja pengertian, akan tetapi fotokatalis ini akan dilibatkan dalam aplikasi environment atau lingkungan dan juga kesehatan gitu. Baik, untuk yang pertama mungkin akan ada mohon izin untuk adanya sambutan dari ketua kami dari Himpunan Kimia Indonesia gitu ya. Jadi untuk ketua kepada Bapak Wahyu Prasetyo Utomo PhD, silahkan. Terima kasih Bu Silvana atas kesempatannya. Em, dan terima kasih juga buat Bu Silvana karena telah membantu dalam mengorganisir webinar yang kedua ini dan juga dengan timnya dari UPN Veteran Jatim. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Wafi PhD ya. Pak Abdul Wafi ini merupakan seorang peneliti muda yang aktif gitu ya di Pusat Riset Material Maju di BRIN. Eh, Selain di BRIN, beliau dulu juga senior saya nih di Kimia ITS, mengambil S1-nya di Kimia ITS, sekilas ya. Terus kemudian S2-nya di UNER, yang ketiga dulu di S3-nya di Hungaria, wah di Eropa sana. Um, Beliau seingat saya berkonsentrasi di bidang fotokatalisis dan uh, ketika kita dulu ada suatu event di Jawa Timur di Universitas Jember, kita sadari bahwa banyak pula peneliti-peneliti di Jawa Timur yang bekerja di bidang fotokatalisis, tapi mungkin belum satu belum tahu satu sama lain. Itu di Jawa Timur. Dan kebetulan dulu Pak Abdul Wafi ini juga berafiliasi sebelum pindah ke BRIN juga di Jawa Timur. Sehingga kita rasa sangat cocok dan baik pula untuk kita undang untuk berbagi informasi, ilmu, dan update terkait dengan bidang fotokatalisis yang beliau kerjakan saat ini. Sehingga siapa tahu ke depannya kita bisa membuka atau menginisiasi kerjasama kolaborasi nih antara peneliti-peneliti di Jawa Timur dengan Pak Abdul Wafi di BRIN maupun juga dengan peneliti lainnya nanti dari instansi yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang hadir dalam kegiatan webinar HKI Jawa Timur ini. Ini adalah webinar kami yang kedua setelah webinar kami yang pertama pada bulan September. Terima kasih kepada beberapa bagian yang mungkin saya ada yang kenal, ada yang belum. Perkenalkan saya Wahyu dari ITS, Ketua HKI Jawa Timur, kepada Randy. Wah, ini masih di Malaysia dan beberapa yang belum kenal. Salam Bapak Ibu. Dan tadi informasi ini informasi ini juga disampaikan pula kepada HKI Pusat dan HKI Nusa Tenggara Barat. Harapannya ke depan kita bisa membuat joint webinar dengan Nusa Tenggara Barat sehingga kita bisa saling mengenal dan memperkenalkan dan mempromosikan kolaborasi di HKI Jawa Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Demikian, monggo Bu Silvana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas sambutan dan juga kalimat pembukanya. Baik, sebelumnya kami mohon izin ya untuk share screen terkait data dari Bapak Abdul Wahid PhD. Baik, tadi beberapa sudah sempat ini yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadi beliau adalah Bapak Abdul Wahid PhD, Research Scientist, and Material Science. Untuk pengalaman pekerjaan dari mulai menjadi lecturer dan researcher di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian menjadi postdoctoral fellow di BRIN, dan selanjutnya menjadi research fellow yang saat ini di BRIN ya, atau Badan Riset Inovasi Nasional. Berikut adalah education dari Bapak Wafi. Yang pertama S1 menempuh di jenjang di
ITS, kemudian yang kedua di Universitas Airlangga, dan yang ketiga ada di University of Pannonia, Hungaria. Gitu. Nah, untuk publication-nya Pak Mafi ya, ini lumayan besar ya, dan juga terkait Scopus, indeks Scopus Q1 hingga impact factor atau dampak dari penelitian beliau mempunyai nilai yang tinggi, yaitu 5, ada 4 dan 3 dan seterusnya. Beliau masih aktif dalam menulis untuk mempresentkan bagaimana fotoanalitik di dunia lingkungan, di aplikasi lingkungan dan juga di kesehatan gitu ya. Beberapa paten telah granted, kemudian adanya funding tidak hanya di nasional tapi juga di internasional dengan Jepang khususnya. Kemudian berikut adalah research expertise beliau, tidak hanya sintesis dan modifications, tetapi juga adanya ini ya recycling waste materials, kemudian intervened chemicals, kemudian characterization juga karakterisasi secara kimia dan juga fisika, kemudian spektroskopi. Untuk konferensinya, beliau aktif dari tahun 2019 hingga saat ini. Yang terakhir adalah di Six Editions of Advanced Material Science World Congress pada Maret 2024. Nah, berikut adalah scholarship yang beliau peroleh semasa studi. Tidak hanya juga di nasional, tetapi juga ada di internasional PhD scholarship. Berikut adalah CV dari Pak Mafi. Ketika kita bicara dengan fotokatalis gitu ya, dan juga mengingat regulasi pemerintah terkait dengan inflation dan juga mungkin green job mungkin ya. Jadi banyak sekali tuntutan-tuntutan dari pemerintah tidak hanya pada bidang teknologi yang aplikatif, tapi teknologi yang ramah lingkungan dan juga terjangkau gitu ya. Nah, mungkin salah satunya adalah dari fotokatalis ini. Nah, lebih lanjut kita akan pelajari bersama narasumber kami kepada Bapak Abdul Wafi. Apakah siap untuk menyampaikan materinya, Bapak? Oke. Baik, baik. Kepada Bapak Abdul Wafi, kami persilakan. Terima kasih, Bu Dr. Silvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih ke Pak Wahyu sudah berkenan mengundang saya ke sini, jadi masuk ke komunitas dan insya Allah nanti mudah-mudahan berlanjut ke depan. Jadi terima kasih banyak kepada para pengurus HKI Jawa Timur terutama telah memberi kesempatan saya untuk sharing lah hari ini. Nah, sesuai dengan topik yang disampaikan hari ini saya akan coba bahas terkait dengan apa? Terkait dengan fotokatalisis. Sebentar. Oke. Dengan fotokatalisis utamanya mungkin akan menyentuh terutama di bidang environment dan di biomedical. Saya kira fotokatalisis ini bisa kita aplikasikan di mana saja, baik terutama mungkin yang juga itu di energi ataupun di concrete material di 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 sipil ya atau di semen dan macam-macam. Cuman hari ini saya akan coba fokus ke dua topik ini di environment dan biomedical. Mungkin di environment rata-rata fotokatalis biasanya banyak untuk digunakan di environment di degradasi limbah ataupun untuk apa air purification dan yang lain. Tapi mungkin di biomedical ini yang relatif menurut pengamatan saya yang relatif masih tidak begitu banyak. Jadi saya akan coba share beberapa kemungkinan-kemungkinan ataupun beberapa hal yang bisa kita kembangkan selain di environment nantinya dan uh, potensinya ke depan seperti gimana. Tadi terima kasih banyak sudah diperkenalkan
Ini uh, profil saya tadi sudah diperkenalkan. Jadi saya senang sekali kalau misalkan nanti ke depan bisa bekerja sama terkait dengan topik-topik fotokatalisis nanomaterial, baik untuk water remediation ataupun untuk karbon dioksida conversion atau ke depan saya rencana untuk tahun depan akan masuk ke wilayah kesehatan, terutama di wound healing yang sedang dikerjakan sekarang. Antibakterial sudah kita kerjakan, wound healing, dan ke depan tahun depan insya Allah akan masuk ke drug delivery. Jadi penggunaan fotokatalis ataupun nanomaterial ke drug delivery. Jadi akan masuk ke wilayah farmasi ataupun di kesehatan. Saya akan senang sekali kalau Bapak Ibu sekalian tertarik di bidang itu dan bisa bekerja sama. Oh ya, tadi ada Mas Randy di sini. Jadi saya sebelumnya sudah bekerja sama dengan Mas Randy sebenarnya. Jadi kita sering kontak. Oke, eh, baik. Ini outline kita hari ini. Jadi kurang lebih akan ada 5 topik untuk kita pagi ini, yaitu dari introduction. Terus saya akan singgung sedikit terkait dengan, bukan sedikit sih, mungkin agak principal reaction mungkin yang saya kira uh, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan prinsip reaksi ataupun prinsip dasar dari fotokatalitik, tapi saya akan coba refresh lagi. Jadi untuk sharing, kemudian saya akan masuk di environmental application, biomedical application, dan yang terakhir kita akan coba lihat sejauh mana real application-nya di industri terkait dengan fotokatalitik ini. Jadi kira-kira itu untuk pembahasan pagi ini. Nah, tentu yang pertama, terutama di bidang environment ya. Jadi ini menjadi permasalahan yang cukup serius, terutama nggak hanya di Indonesia sebenarnya, mungkin di dunia. Dan terutama di Indonesia ini eh, terkait dengan cemaran air ataupun cemaran lingkungan, terutama cemaran-cemaran pewarna, karena kita punya banyak industri batik, saya kira di berbagai daerah. Kemudian yang kedua adalah cemaran emerging kontaminan, jadi baik pharmaceutical, personal care product, karena sekarang skincare sudah sangat familiar, apalagi kalau yang perempuan-perempuan. Jadi itu ditambah lagi dengan sektor industri. Jadi penanganannya kenapa ini penting? Karena saya sempat baca di laporan BPOM. Jadi di BPOM itu dia mengecek eh, cemaran ataupun apa sisa cemaran dari antibiotik di berbagai wastewater treatment plant di berbagai provinsi. Jadi dia ambil dari hasil olah dari wastewater treatment plant-nya di baik di Jawa Timur ataupun di pokoknya di 7 provinsi besar di Indonesia. Ternyata di situ itu masih terdeteksi cemaran antibiotiknya, karena memang eh, cemaran farmaseutical ini agak agak sulit didegradasi dengan metode konvensional, misalkan dengan koagulasi, dengan apa flokulasi dan macam-macam. Selain itu juga jumlahnya yang sangat kecil, sehingga harus dikembangkan metode-metode dekomposisi ataupun degradasi senyawa-senyawa farmaseutical, terutama yang dia bisa mendekompos yang trace element ini yang jumlahnya sangat kecil. Nah, eh, salah satunya nanti kita lihat ada beberapa opsi untuk wastewater treatment-nya. Selain itu, ini saya kira selain COVID beberapa tahun lalu, ini cemaran-cemaran bakteri juga ataupun virus ya, juga menjadi concern tersendiri baik di outdoor ataupun di indoor sebenarnya, eh, apa penyebarannya, karena beberapa virus atau bakteri ini dia bersifat airborne pathogen. Jadi dia 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 melayang-layang di udara, jadi sangat mudah penyebarannya. Nah, ini beberapa contohnya termasuk di situ SARS-CoV, terus mungkin juga tuberkulosis yang sekarang juga menjadi concern, TBC, dan yang lain. Nah,
Ini saya coba kutip beberapa media, ada beberapa media. Ini Juli 2024. Jadi di Citarum itu dia terdetek cemaran obat demam dan antibiotik kalau nggak salah. Jadi selain Citarum, waktu beberapa tahun lalu ataupun bulan lalu saya sempat lihat juga beritanya di eh, Teluk Jakarta. Jadi di Teluk Jakarta itu dia terdeteksi cemaran antibiotik ya ataupun farmasetikal. Jadi itu eh, mungkin eh, harus kita lebih concern terkait dengan itu. Nah, di sisi lain itu tadi cemaran udaranya. Di sisi lain cemaran udara juga kita tahu semua bahwa tahun lalu ataupun beberapa tahun terakhir ini polusi udara terutama di wilayah Jabodetabek ya itu menjadi masalah yang sangat besar karena memang kita eh, banyak industri dan juga dari kendaraan dan macam-macam. Jadi level karbon dioksidanya itu sangat 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 tinggi, terutama di wilayah Jabodetabek kalau di Indonesia. Nah, itu menjadi masalah sendiri di mana pemerintah juga sudah menyanangkan atau tapi belum di ini ya carbon tax. Jadi untuk mengurangi emisi karbon dan itu sejalan dengan tujuan PBB ataupun tujuannya dengan net zero emission di tahun 2026. Saya kira itu sebagai pengantar kita terutama di bidang-bidang lingkungan ya. Kita akan coba men-tackle itu atau mengatasi masalah-masalah itu dengan advance teknologi. Nah, ini beberapa wastewater treatment teknologi yang bisa kita gunakan. Jadi memang ada banyak opsinya sebenarnya. Jadi baik fisikal mungkin di yang banyak yang mengembangkan pakai membran, ada yang mengembangkan pakai zeolite dengan adsorption dan macam-macam lah. Nah, hari ini kita akan coba pilih topik menggunakan advanced oxidation process karena ini relatif bisa uh, mendekompos polutan walaupun dia dalam jumlahnya yang sangat kecil. Jadi ini cukup uh, handal lah kira-kira untuk mendekomposisi uh, polutan, terutama polutan organik, dyes ataupun farmasetikal. Nah, kita akan coba highlight sedikit. Jadi fotokatalisis itu ya namanya foton yaitu foton yaitu energi dari sinar. Jadi jadi penggunaan sinar dan katalis untuk speed up untuk mengakselerate chemical reaction. Jadi ini ada dua komponen yaitu penggunaan sinar atau foton dengan katalis. Katalisnya biasanya dia berupa semikonduktor. Tadi kita sudah bahas sedikit bahwa range aplikasinya bisa ke water purification ataupun water remediation atau juga tadi bacterial disinfection ataupun juga di air purification. Jadi apa cemaran-cemaran udara termasuk tadi CO2 ataupun amonia ataupun dia berupa volatil organic carbons yang lain. Jadi ini relatif menarik karena sinar yang kita light energy ini kita bisa menggunakan solar light ataupun sunlight yang dia relatif free ya. Saya kira free lah untuk sinar matahari kita di Indonesia. Dan dari intensitas sinar matahari Indonesia kita lihat memang saya kira beberapa hari ini agak panas semua kayaknya. Jadi saya lihat kayaknya status teman-teman di mana-mana kayaknya panas semua, terutama di Surabaya apalagi dan Madura. Ya, kita sebenarnya memiliki potensi itu, memiliki renewable energi sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kalau kita lihat memang ini terutama di daerah itu kalau di Jawa Timur ya di daerah Tapal Kuda, daerah Surabaya itu intensitasnya cukup tinggi dan itu untuk salah satunya ya selain dengan fotovoltaik misalkan untuk sel surya, tapi ini juga bisa dimanfaatkan dengan
apa dimanfaatkan dengan uh, penggunaan prinsip fotokatalitik ini untuk berbagai aplikasi nantinya. Jadi kalau kita tahu di sinar matahari itu dia dominannya ada 3 macam sebenarnya, tapi sebagian kecil saja yang berupa UV, kemudian visible dan sisanya adalah infrared. Jadi uh, uh, di sinar matahari itu hanya sebagian kecil saja yang mengandung energi UV ya, di bawah 400 nanometer. Nah, ini saya prinsip mungkin yang belum pernah tahu terkait dengan fotokatalisis. Ini adalah uh, prinsip utama ataupun prinsip reaksi dari fotokatalisis. Jadi saya harap kalau misalkan tertarik di fotokatalisis, Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian harus bisa paham terkait dengan mekanisme reaksi ini. Ini sangat fundamental untuk di fotokatalisis. Jadi SC ini adalah semikonduktor. Jadi katalisnya itu biasanya berupa semikonduktor. Jadi ketika si semikonduktor ini iradiasi dengan sinar, anggap sinar matahari begitu ataupun sinar UV, maka si elektron ini di semikonduktor ini akan, karena dia memiliki, semikonduktor itu memiliki band gap namanya, jadi tingkat level energi, maka di 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 valence bandnya atau di ground state-nya ini elektronnya ini akan jump, akan lompat ke sini sehingga akan membentuk hole namanya. Jadi hole itu berupa orbital kosong. Jadi kalau kita belajar anorganik dulu, elektron itu ada rumahnya begitu yang kira-kira 1s2, 2s2. Jadi kalau elektronnya dia lepas, maka si rumahnya ini akan kosong. Jadi kita sebut dengan hole. Nah, elektron yang sudah lompat ke conduction bands ini, dia bisa juga turun lagi namanya rekombinasi. Ya, ini sangat cepat. Namun di sisi lain sebagian juga bisa dia akan bermigrasi ke permukaan di semikonduktornya, di katalisnya begitu. Nah, ketika dia di permukaan, dia akan bereaksi dengan oksigen terlarut. Kalau di media air misalkan, dia akan bereaksi dengan oksigen terlarut. Dari oksigen tereduksi membentuk superoksid anion radikal namanya. Sedangkan hole tadi yang bersifat positif, dia akan bereaksi dengan OH ataupun air, dengan media airnya eh, teroksidasi membentuk OH radikal namanya, jadi atau hidroksil radikal. Nah, dua ini dua dua active species namanya. Dua radikal ini yang memegang peranan penting untuk reaksi selanjutnya, baik untuk dekomposisi, untuk antibakteri, misalkan CO2 conversion, hydrogen production, ataupun water splitting dan lain-lain. Jadi dua aktif spesies ini nanti karena dia sangat reaktif, maka dia akan mengattack misalkan organik polutan, pharmaceutical, bakteria dan lain-lain. Dia akan merusak senyawa polutannya itu tentunya dengan multi step reaction, jadi tidak sekali step. Nanti di akhir kalau dia sempurna, dekomposisinya sempurna, di produk akhirnya itu akan membentuk CO2 dan H2O. Jadi relatif tidak ada byproduct kalau dia secara teoritik reaksinya sempurna, tapi pada prakteknya sebenarnya tidak segampang itu, pasti ada intermediate-nya biasanya. Namun secara teoritik ini dibandingkan dengan metode yang lain sangat tidak menimbulkan reaksi samping. Misalkan kalau koagulasi ataupun flokulasi itu masih menghasilkan lumpur ya, sludge ketika adsorpsi dan macam-macam. Kalau di sini ini dia langsung terpecah menjadi CO2 dan H2O yang itu safe lah, aman maksudnya di lingkungan. Kalau dia bereaksi sempurna. Nah, saya kira itu. Nah, berbagai peneliti termasuk saya dulu uh, mengembangkan ke sini. Jadi menghitung, ini bisa dihitung produksi superoksid anion radikalnya ataupun produksi hidroksil radikalnya, ini bisa dihitung. Nah, dulu kami waktu S3 itu bagian ini. Jadi menghitung berapa produksi hidroksil radikal
pada proses fotokatalitik. Jadi agak-agak mendalam. Jadi kita tidak terlalu ke arah sini masih. Jadi di awal-awal saya dulu menghitung berapa produksi hidroksi radikalnya ini. Jadi untuk melihat efisiensinya. Jadi harapannya kalau produksi hidroksi radikalnya tinggi, berarti nanti reaksi step selanjutnya untuk dekomposisinya akan semakin efisien, semakin efektif gitu. Nah, ini tren saya coba eh, eh, tracking. Jadi sebenarnya fotokatalisis itu bagaimana trennya sejauh ini. Jadi setelah saya cek, ini pakai database Scopus ya. Saya pakai database Scopus. Setelah saya cek, ternyata terkait dengan fotokatalisis ataupun fotokemikal itu sudah ada sejak kurang lebih 1912. Tapi yang terkenal adalah ketika di tahun 1972, ketika ini yang mempopulerkan itu adalah Fujishima. Ya kira semua yang kerja di fotokatalisis tahu ini Fujishima dari Tokyo kalau nggak salah, karena dari Jepang. Tahun 72 beliau berhasil memecah H2O menjadi hidrogen untuk water splitting. Baru dari setelah itu booming lagi. Kalau kita lihat trennya itu menaik naik, tapi memang yang cukup signifikan di eh, area tahun 2000-an ya, tahun 2000-an kalau kita lihat ini sudah naik secara signifikan. Jadi tren ini saya kira akan terus naik. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini trennya akan terus naik karena memang aplikasinya nanti tidak hanya di lingkungan tapi di macam-macam nanti. Nah, kalau kita lihat mappingnya, mapping eh, sebaran publikasinya, sebaran papernya itu memang yang menguasai ini sampai sekarang ya masih China lah, dan India dan US kira-kira yang menguasai banyaknya publikasi eh, kalau kita mapping negaranya ya kurang lebih. Nah, eh, untuk semikonduktor tadi, saya kira saya tadi bilang semikonduktor itu ya, disebut dengan fotokatalis. Jadi fotokatalisnya itu macam-macam tipe materialnya. Yang paling umum adalah titanium dioksida ya, atau ZNO, ada yang main dengan ZNO, eh, atau dia jenis di metal oxide fotokatalis ya, berupa BeFO4 macam-macam, atau Fe2O3 dan macam-macam. Selain dari metal oxide, ada juga jenis metal sulfat seperti ZNS, CDS, dan macam-macam. Jadi dia berupa metal oxide dan metal sulfit seperti CD tadi. Kemudian ada juga yang populer juga berupa jenis material ferrite. Jadi biasanya nikel ferrite ataupun copper ferrite. Nah, ini memiliki keunggulan karena dia memiliki sifat magnetik. Jadi kalau kalau kita lihat gambarnya ini, kalau dia pakai serbuk ketika dicampur untuk reaksi fotokatalis, maka setelah reaksi tidak perlu pemisahan yang pakai kertas saring. Jadi kalau kayak titanium, biasanya saya kerja pakai titanium, ketika sudah direaksikan fotokatalis pakai serbuk, kalau dalam serbuk gitu, nah setelah reaksi kita harus menyaring lagi sebelum misalkan digunakan lagi misalkan katalisnya. Nah, kalau ferret ini karena dia memiliki sifat magnet, jadi kita pemisahannya itu sangat mudah, hanya ditempelkan magnet saja nanti dia akan terpisah dan kita bisa recycling, gunakan untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya itu. Kemudian selain ferret tadi ada yang juga pakai Maxine, mungkin ada yang bekerja dengan Maxine ini. Kalau saya terus terang masih belum pernah di Maxine. Kemudian yang kerja di karbon juga bisa gunakan graphitic carbon nitride sebagai fotokatalis. Lalu yang terakhir MOF, ini kerjanya Bu Silvana MOF ini. Nah, MOF ini agak beda karena dia berupa organik ya, organik. Jadi bukan tadi kayak band gap, tapi lebih mirip kayak dulu. Lebih kayak ada HUMO dan LUMO, tapi kurang lebih dia dia mirip lah seperti band gap yang dari valence band dan conduction band. Jadi dia akan terjadi eksitasi seperti prinsipnya itu tadi. Nah, dari materi-materi ini sudah banyak digunakan.
termasuk dia dikombinasi satu dengan yang lain. Misalkan kombinasi antara metal oxide dengan MOF, metal oxide dengan ferrite, dan macam-macam. Jadi bisa heterostructure. Nah, ini beberapa fotokatalis ataupun semikonduktor. Nah, yang penting pemilihan fotokatalis itu harus begini. Jadi tergantung aplikasinya. Kalau kita aplikasinya uh, oxidation organik misalkan untuk dekomposisi, nah ini apa band edge position namanya redox potensial ataupun band edge positionnya itu setidaknya dia harus redox potensial dari valence band yang di bawah ini harus lebih ke bawah, lebih positif. Sedangkan yang conduction bandnya itu harus dia lebih ke atas. Jadi di band gapnya itu ada di antara di luar ini. Ini redox potensial dari pembentukan hidroksil radikal dan superoksid anion radikal. Jadi supaya dia bisa menghasilkan tadi reaksi reaksi redox potensial O2 ke superoksid anion radikal dia berjalan, kemudian pembentukan H2O menjadi OH radikal dia juga berjalan. Jadi baiknya itu redox potensial di ini radikal tadi aktif spesiesnya itu ada di antara band gapnya. Nah, kalau water splitting misalkan tidak perlu pembentukan ini kan pembentukan O2 ataupun nanti ke H2. Jadi cukup di area yang ungu ini. Jadi relatif lebih lebih rendah lah jadinya band gapnya ya. Nah, cuman masalahnya adalah band gap yang ini yang saya tandai merah ini dia relatif di atas 3 ya ataupun di atas 3,2. Masalahnya adalah dia hanya bisa diaktifasi di UV. Karena kalau kita tahu tadi kalau untuk mengeksitasi elektron dari valence band ke conduction band itu membutuhkan energi yang ditembakkan harus lebih tinggi daripada energi band gapnya ini. Sehingga untuk 3 koma ke atas itu kalau kita sinari dengan sinar matahari ataupun visible lampu biasa begini itu tidak akan terjadi perpindahan elektron ke conduction bandnya karena energinya terlalu rendah. Jadi makanya kalau kayak titanium dioksida itu atau ZNO itu dia harus diaktifasi menggunakan UV karena UV energinya lebih tinggi. Jadi dia harus diaktifasi dengan UV supaya terjadi eksitasi elektron ke conduction band dan seterusnya. Pakai sinar matahari apakah bisa? Bisa karena cuman efisiensinya rendah karena kita tahu kita lihat tadi range porsi sinar UV di mana di sinar matahari itu relatif rendah hanya kurang lebih sekitar 5%. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah dengan memodifikasi si materialnya ini, fotokatalisnya, supaya dia bisa bergeser aktivasinya dari energi UV ini ke visible ataupun bahkan ke infrared. Kalau lebih ke kanan justru nanti energinya lebih tinggi dan secara cost itu akan jauh lebih murah. Kalau kita misalkan pakai pilot project ataupun real aplikasi dengan pengaktifan menggunakan sinar UV itu cost-nya cukup tinggi karena ya belum listriknya dan macam-macam. Energinya tinggi. Nah, akan jauh lebih cost-nya rendah ketika bisa menggunakan sinar matahari. Jadi ketika pakai sinar matahari dia free lah kalau kita reaksikan di outdoor. Nah, caranya adalah dengan memodifikasi si materialnya ini supaya dia bisa diaktifasi di mana di visible ataupun di infrared ya. Nah, ada beberapa strategi sebenarnya untuk memodifikasi itu. Yang pertama bisa menggunakan doping, baik metal ataupun non-metal doping. Jadi kalau dia didoping dengan metal atau non-metal, nanti si dopannya ini ataupun non-metal atau metalnya itu akan membuat interface, impurities lah di tengah-tengah band gap ini, seperti ini. Sehingga jarak band gapnya yang awalnya misalkan 3,2 elektron volt yang lebar ini dia akan jauh lebih rendah. Jadi lebih sempit lah istilahnya. Nah, kalau dia band gapnya jadi lebih sempit, maka ini sudah bisa diaktifasi dengan visible. Sama kalau dia dengan non metal biasanya dia akan membentuk impurities di sini di atasnya valence
valence band. Tapi kalau dengan metal biasanya dia di bawahnya conduction band seperti ini, membentuk impurities itu. Ada cara yang lain menggunakan quantum dots ataupun metal deposition. Jadi rata-rata bisa menggunakan karbon, bisa menggunakan basis noble metal seperti silver, Au, PT dan macam-macam seperti itu. Nah, ini digunakan karena si noble metal ini dia bisa menyumbangkan elektronnya karena ketika dia disinari dengan light ataupun yang lainnya, ini si Nobel metal ini memiliki namanya SPR, surface plasmon resonance. Jadi dia menghasilkan elektron di sini. Nah, elektronnya ini nanti yang akan disumbangkan ditransfer ke titanium dioksida, misalkan titanium. Nah, baru nanti bereaksi dengan oksigen tadi, oksigen, superoksid, anion radikal dan macam-macam. Sedangkan hole-nya di sini bereaksi dengan air dan seterusnya. Atau kalau yang bekerja di bidang solar cell biasanya pakai dye sensitizer. Jadi biasanya kalau di solar cell itu semikonduktornya terus nanti dilapisi dye sensitizer supaya dia bisa diaktifasi menggunakan sinar matahari ini. Sama kayak tadi M-wave itu dari HUMO ke LUMO ya. Jadi tereksitasi baru elektronnya nanti ditransfer ke si semikonduktornya, dalam hal ini kalau contohnya ini titanium dioksida. Jadi kurang lebih situ. Atau strategi yang lain dengan menggabungkan dengan material lain, misalkan ZNO ini. ZNO kan dia hanya bisa diaktifasi di UV, sedangkan kita gabungkan dengan CuO misalkan ini bisa diaktifasi di visible sehingga nanti yang tereksitasi adalah yang dari CuO, elektronnya nanti akan bermigrasi ke ZNO untuk reaksi selanjutnya. Namanya di heterojunction ataupun heterostructure. Jadi strateginya bisa pakai seperti itu. Jadi macam-macam yang bisa digunakan. Tadi bisa kombinasi antara MOF dengan metal oxide dan seterusnya. Nah, kenapa titanium itu banyak digunakan ataupun ZNO banyak digunakan? Karena dia non toxic dan biokompatibel juga dan murah. Jadi rata-rata memang banyak menggunakan titanium dioksida ataupun ZNO ya. Nah, ini berapa hasil pengukuran UV vis absorban spektroskopi ataupun reflektan. Jadi ini saya coba doping dengan nitrogen dop titanium dioxide. Jadi kalau kita lihat band gapnya itu setelah didoping dia sedikit bergeser ya. Jadi bergeser ke band gap tadi yang lebih rendah itu. Sama ini juga doping dengan Ag dan Cu, jadi bimetalik. Dia juga bisa menggeser absorpsinya ke relatif visible. Jadi ini sudah aktif, sudah kita cek reaksi fotokatalitiknya untuk degradasi pharmaceutical dan dyes. Jadi dia sudah bisa diaktifasi di wilayah menggunakan lampu visible. Jadi untuk memastikan bahwa dia band gapnya sudah lebih sempit lah. Nah, ini karakteristik material, saya kira ini umum, ini menggunakan SEM dan VSEM. Jadi dengan teknik preparasi yang berbeda, kita akan mendapatkan morfologi juga yang berbeda. Saya agak cepat di sini, saya kira rata-rata di sini orang material, jadi untuk karakterisasi sudah familiar lah kira-kira. Nah, ini menggunakan time. Jadi untuk elemental mapping, jadi untuk melihat silvernya, ini yang biru-biru ini silver, kita doping dengan silver dan ini nitrogen titanium dioksida. Kebetulan ini pakai Ag NTO2. Jadi kita lihat, nah untuk menempelkan Ag di permukaan ini kita pakai namanya tekniknya pakai photochemical reduction atau photo deposition. Jadi menggunakan UV, nanti silvernya itu silver nitrat, pakai silver nitrat dicampur dengan titanium, kemudian kita sinar UV nanti dari Ag yang awalnya Ag plus nanti akan berubah menjadi Ag0 bentuk solid di permukaan seperti ini. Jadi dia akan spot kayak quantum dot di permukaan saja. Jadi tidak ke band gapnya.
Kemudian juga struktur kristal kita bisa cek menggunakan XRD dan bisa dikonfirmasi menggunakan HRTEM seperti ini. Jadi HRTEM itu bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi lah ke hasil dari XRD bahwa dia bentuk apa ini fasanya bisa uh, anatas ataupun yang lain. Jadi ini untuk mengkonfirmasi hasil dari XRD-nya. Kemudian yang penting juga adalah surface area atau biasanya pakai BIT. Kenapa ini penting? Karena di reaksi fotokatalisis itu yang paling penting, yang juga penting adalah daya adsorpsi dari si nanomaterial ke polutannya. Jadi harapannya semakin banyak dia teradsorpsi di surface-nya, di permukaan, teradsorpsi di permukaan, nanti reaksi fotokatalitiknya akan semakin signifikan. Karena kan tadi superoksid anion radikal dan hidroksid radikal itu dihasilkan, nanti reaksi untuk dekomposisinya itu terjadi di permukaan si nanomaterial. Jadi tidak terpisah. Maka harapannya dengan surface area yang tinggi, maka harapannya nanti fotokatalitiknya juga harus lebih signifikan lah. Kemudian tentu untuk mendapatkan material atau material yang bagus, maka ini tergantung dengan salah satunya ya, tergantung dengan teknik preparasi yang kita gunakan. Misalkan pakai sol gel, thermal deposition dan lain-lain atau green synthesis. Namun biasanya kalau sepengetahuan saya teknik hidroterma itu cukup bagus karena dia biasanya menghasilkan apa ya, menghasilkan bentuk material itu yang seragam biasanya dan bentuknya bagus-bagus, bisa octahedral, bisa ada yang flowers, kadang macam-macam. Jadi bentuk-bentuk ini sangat dipengaruhi oleh teknik preparasinya. Tentu bentuknya ini nanti akan sangat mempengaruhi pada tadi daya adsorpsinya. Jadi semakin luas permukaannya maka akan semakin bagus lah kira-kira. Oke, saya kira itu terkait dengan fotokatalitik. Sekarang kita ke aplikasi. Saya agak cepat sudah 30 menit, mohon maaf. Nah, ini beberapa aplikasinya, baik di environment, water and air purification, terus macam-macam. Jadi cancer treatment, structural application yang saya ceritakan tadi untuk safe cleaning di paint, biasanya dicampurkan di cat biasanya untuk dia menjadi coating kayak di interior itu supaya dia tidak mudah kena mold ya, apa mold itu lumut lumut, jadi supaya tidak mudah kena lumut, jadi ada antibakterinya, kemudian yang lain-lain. Jadi hari ini saya akan cuman bahas di dua itu, di environment dan di uh, biomedical. Nah, kalau kita lihat ini data Scopus, memang yang paling umum adalah degradasi. Jadi sebagian besar itu aplikasinya di paper-paper yang sudah terbit itu untuk degradasi dyes, partikel dan macam-macam. Saya kira itu. Nah, itu kenapa saya tertarik untuk narik eh, mengarahkan ini ke suatu yang mungkin masih belum cukup banyak. Jadi akan narik ke drug delivery, ke wound healing, ke photodynamic terapi dan macam-macam. Itu di area kesehatan nantinya. Nah, ini tadi saya akan sedikit bahas untuk water purification dan air purification untuk di environment. Jadi untuk dua itu, ini contoh ini penelitian saya ini terkait dengan menggunakan nitrogen titanium dioxide tadi untuk diaktifasi menggunakan visible light tadi untuk degradasi ini pharmaceuticalnya, ini salicylic acid sebagai contohnya aja, contoh polutannya, kemudian methyl blue dan rhodamin B. Jadi kalau kita lihat dia cukup signifikan ini pakai divisible light, jadi menggunakan lampu biasa kayak di rumah kita itu. Jadi menggunakan lampu biasa, lampu ini kalau kita lihat memang yang dari ketiga macam jenis polutan ini yang paling signifikan adalah untuk mendegradasi rhodamin B ya. Kita lihat ini degradation rate konstannya. Jadi dia sangat paling inilah paling tinggi lah untuk mendegradasi. Kemudian ini untuk pharmaceutical juga untuk hidrokinon. Hidrokinon itu banyak digunakan di skincare kayaknya sekarang. Jadi, banyak digunakan di skincare, jadi di personal product. Nah, ini coba kita coba lihat menggunakan silver nitrogen dope titanium dioxide. Jadi ini kita lihat
dia bisa mendegradasi dalam waktu kurang lebih berapa jam nih? 3 jam lah, kurang lebih 3 jam proses photocatalytic reaction. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita menggunakan UV vis ataupun HPLC, kita hanya melihat konsentrasi dari hidroquinonnya. Jadi jadi kalau dia misalkan sudah 100%, misalkan kita menganggap wah oke udah terdegradasi, kita bisa buang ke lingkungan. Sebenarnya yang hilang itu hanya hidroquinonnya, tapi dia membentuk namanya intermediate. Ini kita cek menggunakan TOC analyzer namanya. Jadi dari proses fotokatalitik tadi kan multi step reaction. Nah, multi step reaction itu disebut dengan intermediate. Intermediate. Jadi ternyata memang selama proses itu benar ininya konsentrasi hidroquinonnya itu turun. Tapi kan dari hidroquinon dia membentuk senyawa lain yang masih karbon kan, masih senyawa hidrokarbon kan. Jadi ini kita cek proses mineralisasi namanya. Jadi kalau kita mengklaim bahwa degradasi kita efektif, maka selain dari konsentrasi hidroquinonnya turun, maka kita harus cek juga TOC-nya, total organik karbonnya itu juga turun. Jadi kalau kita lihat ini di di waktu iradiasi ini masih meningkat. Nah, ini selain TOC ini bisa kita cek menggunakan LCMS. Jadi untuk melihat degradation pathway namanya, degradation mechanism. Jadi dari hidrokinon nanti dia akan pecah karena bereaksi dengan hidroksil radikal tadi menjadi malic acid ataupun dia menjadi oxalic acid dan seterusnya. Jadi ini untuk memonitor proses mineralisasi itu biasanya bisa dimonitor menggunakan LCMS. Jadi selain mengukur menggunakan UV vis ataupun HPLC misalkan, maka juga dicek di LCMS. Sebenarnya topik menarik untuk di bidang fotokatalitik. Jadi untuk melihat degradation pathway-nya ya. Kemudian ini di photocatalytic CO2 conversion, saya kira ini sangat menarik di hari-hari ini karena memang tadi di isu polusi udara CO2, di sisi lain jadi akan menyelesaikan dua masalah. Di sisi lain dengan mengkonversi CO2 ini nanti akan menghasilkan fine chemical seperti misalkan etilen ataupun karboksilik acid dan macam-macam. Jadi chemical yang bisa bernilai ekonomis dan juga selain itu bisa menghasilkan fuel juga ke metanol dan metan dan macam-macam. Jadi ini satu sisi kita bisa mengurangi cemaran udara CO2-nya, satu sisi kita menghasilkan renewable energy. Jadi ini topik ini sangat menarik di hari-hari ini untuk dikembangkan. Nah, ini beberapa hasil dari reaksi CO2 conversion bisa menjadi ini metan ataupun metanol ataupun yang lain tergantung mekanismenya. Jadi ada beberapa mekanisme. Kalau kita lihat ini mekanisme reaksi dia ke metanol dan CH enggak ke metan ke metan ya. Jadi ada carbon pathway dan formaldehyde pathway. Jadi ini reaksinya. Jadi reaksinya sama tadi. Jadi si CO2 ini akan bereaksi dengan si elektron setelah tereksitasi di katalisnya ini. Nah, si elektron ini akan bereaksi dengan CO2 nanti menghasilkan berbagai macam fine chemical ataupun fuel ya. Jadi ini nih sangat sangat menarik untuk mengurangi polusi udara dan juga menghasilkan senyawa chemical yang punya nilai ekonomis ataupun ke fuel, ke bahan bakar. Nah, ini saya lihat contoh di paper orang ini menggunakan CuO, TiO2 nanotube. Jadi ini hasil reaksinya ini sebagian besar dia menghasilkan etanol ya. Ini etanol dan sebagian lagi menghasilkan metanol. Jadi ini saya kira setiap katalis itu ininya beda-beda saya kira, kayak karakteristiknya beda-beda untuk hasilnya ini. Jadi tidak ada
yang paten akan menghasilkan sekian persen etanol dan lain-lain. Saya kira harus dioptimasi untuk jenis katalis ini, harus dia lebih optimum menghasilkan apa misalkan ada eh, eh, karboksilat mungkin ataupun metanol dan yang lain-lain. Nah ini beberapa penelitian sebelumnya, jadi saya agak cepat ini, takut nanti terlalu lama. Oke, ini untuk selain CO2 tadi, ini untuk dekomposisi amonia ataupun VOC ataupun volatile organic compound yang lain. Jadi kira-kira dibuat seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk misalkan dekomposisi bakteria kayak COVID dulu. Jadi kalau pernah lihat kayak ada pakai sinar UV dan macam-macam. Jadi ini untuk dekomposisi amonia. Kalau kita lihat amonia dekomposisinya ini cukup baik. Jadi eh, mencapai 37%, hampir 40% lah kurang lebih untuk dekomposisinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke biomedical. Mungkin di medical ini tidak banyak disinggung, jadi terkait dengan beberapa aplikasi di biomedical. Kalau kita lihat itu yang umum mungkin untuk antibakteri, tapi dia juga bisa digunakan ke wound healing untuk penyembuhan luka dan photodynamic therapy untuk cancer treatment, kemudian drug delivery dan bioimaging ataupun diagnosis imaging seperti kayak MRI kalau di bidang kesehatan. Nah, ini eh, paper saya dengan baru terbit yang ini terkait dengan antibakteri menggunakan AgTO2 dan AgNTO2 untuk bakteri Klebsiella pneumonia. Jadi kalau kita lihat ini uji antibakterinya menggunakan plat agar seperti ini. Jadi ini zona inhibisi. Jadi zona inhibisi itu menunjukkan bahwa dia seberapa efektif dia membunuh si bakteri. Jadi kalau kita lihat ini yang ini cukup cukup baik lah. Jadi sudah bisa membunuh si bakteri ini. Nah, seperti apa sebenarnya mekanismenya? Jadi mekanismenya itu sebenarnya ada dua mekanisme untuk dekomposisi bakteri itu. Yang pertama itu tadi setelah menghasilkan hidroksil radikal, maka si radikal ini akan mengattack si bakteria. Itu mekanisme pertama. Nah, mekanisme kedua adalah dengan kontak langsung seperti ini. Jadi ketika si nanopartikel dalam ini contohnya ini silver ya, ataupun silver atau titanium ataupun yang lain, ketika si nanopartikel ini kontak dengan si membran sel di bakteria itu, maka dia akan penetrate ke dalam seperti ini dan merusak metabolisme di dalamnya, termasuk merusak DNA-nya ataupun mungkin merusak proteinnya dan macam-macam, sehingga dia yang awalnya bakterinya ini aktif menjadi inaktif. Jadi bacterial inactivation melalui kontak langsung seperti ini. Kemudian yang kedua aplikasinya ini adalah untuk wound healing. Jadi untuk penyembuhan luka, contohnya luka diabetes ataupun luka bakar ataupun luka yang misalnya si nanopartikel ini ditaruh di wound dressing namanya. Wound dressingnya itu berupa biopolimer, bisa gelatin, bisa macam-macam ini dressingnya. Eh, Nah, nanti si ini akan ditaruh di luka si mencit kalau di percobaan ini, baru nanti dilihat proses penyembuhannya. Kalau kita lihat ini menggunakan ZNO, ini setelah dia 14 hari dia lukanya semakin menutup. Jadi dia membuktikan bahwa si nanopartikel ini bisa digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, terutama kasus prevalensi luka diabetes di Indonesia itu sangat sangat tinggi sekarang. Nah, nah ini kenapa dibandingkan menggunakan antibiotik yang umum, maka itu relatif yang ini lebih aman karena kalau kita menggunakan antibiotik yang umum itu dikhawatirkan nanti terjadi resistensi lah, kasus resistensi antibiotik kita juga cukup cukup tinggi. Nah, ini kira-kira mekanisme proses penyembuhan lukanya, kenapa dia bisa mempercepat penyembuhan luka. Yang pertama itu dia
dapat improve, jadi improve mechanical and tissue adhesive, jadi jaringannya lebih improve. Kemudian juga karena tadi memiliki efek antibakteri, karena ketika di luka itu ada bakteri-bakteri di situ yang memperlambat proses penyembuhan luka. Jadi dengan adanya nanopartikel itu dia bisa membunuh bakterinya. Kemudian selain itu juga dia promote angiogenesis atau dia pembentukan blood vessel, pembuluh darah baru. Jadi mempercepat pembentukan itu sehingga sehingga mempercepat proses penyembuhannya. Oke, saya sudah ya? Belum? Masih ada waktu, Bapak. Oke, bentar lagi ya. Oke, Masih ada waktu. Iya. kemudian dia menghambat juga apa ya, menghambat terjadinya pembengkakan ataupun inflamasi. Jadi itu kira-kira proses ininya. Jadi ini sangat-sangat menarik untuk ditarik ke dunia kesehatan. Jadi ini sedang dikerjakan oleh kolaborasi dengan mahasiswa di UB untuk mengerjakan ini. Nah, ini beberapa contohnya saya lewatkan. Kemudian kita ke photodynamic terapi. Jadi ini untuk terapi kanker namanya photodynamic terapi. Prinsipnya fotokatalisis sama. Jadi ketika kita ingat tadi prinsip fotokatalisis menghasilkan hidroksil radikal dan superoksid radikal. Nah, ketika dia di treatment ke kanker, maka ke tumor ya, ke tumor kanker seperti ini, maka ketika kita diaktifasi menggunakan lampu nanti menghasilkan radikal itu tadi, dan si radikal ini akan mengattack, membunuh ataupun mendekomposisi si tumornya, sehingga itu nanti menjadi nekrosis ataupun selnya nanti akan inaktif lah, seperti itu. Jadi treatmentnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi disuntikan dulu fotosensitizernya. Fotosensitizer itu fotokatalisnya. Jadi material fotoaktif. Jadi nanomaterial yang diaktif dengan uh, sinar tadi. Biasanya sinarnya tidak menggunakan UV ya. Lasernya biasanya menggunakan near infrared biasanya. Jadi materialnya harus aktif di near infrared. Baru setelah dia masuk di di target sel tumornya baru nanti diaktifasi menggunakan infrared biasanya. Itu untuk treatmentnya. Jadi kira-kira ini proses photodynamic terapinya. Jadi sama nih, PS ini adalah photosensitizer. Jadi material nanomaterialnya nanti tereksitasi menghasilkan radikal ini, OH radikal dan atau singlet oksigen sama ada superoksid anion radikal. Nah, ini nanti akan membunuh sel tumornya, baik pakai lewat membran sel, dan ini mekanisme apa? Mekanisme inaktivasi tumornya. Di kira-kira itu. Ini sangat menarik di dunia kedokteran mungkin ya untuk treatment ini. Kemudian ini contoh itu tadi, ini menggunakan laser infrared, tapi juga diaktifasi menggunakan ultrasonik namanya. Jadi kalau material kita fotosensitizernya itu tadi bandgapnya kecil dan sifatnya bagus, maka dia bisa aktifasi dengan energi yang rendah ke pakai infrared ataupun pakai ultrasonik. Jadi dengan apa diaktifasi menggunakan laser ini nanti terjadi reaksi itu tadi seperti reaktif oksigen spesies dan macam-macam, sehingga dia bisa mendekomposisi ataupun membunuh si sel kansernya atau tumornya. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat ini hasilnya. Jadi yang bawah ini menggunakan tadi titanium apa nih namanya? PTT, sorry, menggunakan ini TTP ini ini Maxin kalau nggak salah. Pakai Maxin ya dengan titanium dioksida. Jadi kalau kita lihat ini thermalnya dia dia meningkat ya. Ini uji thermal. Jadi selain dia sebagai fotokatalis tadi, dia sebagai fototermal juga. Selain menghasilkan radikal itu, dia tapi juga menghasilkan termalnya akan naik. Namanya fototermal. Nah, sehingga dari situ kita lihat ini sel tumornya. Ini menggunakan laser dan ultrason dia mengecil ya. Kalau kita lihat tumornya ini sangat sangat sudah mengecil setelah treatment itu.
Jadi ini untuk uji. Tentu yang mengerti uji-uji begini biasanya orang biologi ataupun orang biomedis dan kedokteran ya. Kalau di bagian saya misalkan orang kimia, orang material ya mengerjakan di bagian nanomaterial ini. Nah, kenapa kenapa kolaborasi itu sangat penting sehingga kita tidak mungkin akan mengerjakan itu semuanya karena kemampuan kita terbatas juga di bidang biomedik lah. Jadi ada teman-teman kita yang di biomedik, jadi kerjasama lintas multidisiplin ilmu itu sangat sangat bagus. Jadi jangan sampai kita cuma bareng orang material semua, jadi tidak akan berkembang untuk aplikasinya. Paling di situ-situ aja. Karena kita untuk masuk ke daerah sini misalkan butuh teman-teman dari biomedis, dari kedokteran dan macam-macam. Dan itu sangat bagi beliau-beliau juga menarik. Ternyata ada treatment menggunakan nanomaterial seperti ini, di mana nanoteknologi ini akhir-akhir ini sangat pesat ya perkembangannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, nah ini yang sedang kami rencanakan, insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa terrealisasi, penggunaan nanomaterial ataupun fotokatalis dengan untuk aplikasi drug delivery. Jadi kalau obat itu tidak dikasih drug carrier, maka dia akan rilis cepat sehingga mudah hilang lah. Nah, dengan dibungkus seperti ini, jadi semacam semacam kayak dibungkus atau di semacam drug carrier-nya. Ini contohnya nih insulin, sedangkan yang ini adalah MOF, Metal Organic Framework. Jadi si insulin ini nanti ini untuk treatment diabetes, obat diabetes. Si insulin ini akan dibawa oleh si MOF, Metal Organic Frameworks, dan ini digunakan untuk treatment ya. Ini contohnya dia di pH 3,5 dan pH 7 kurang lebih. Nah, sebenarnya di sini ini sudah drug delivery, cuman ini masih rilisnya masih cukup banyak. Jadi dia dibandingkan kalau misalkan setelah diabsorpsi ke MOF ini, jadi kenapa MOF dipakai karena dia relatif poros ya, jadi dia punya banyak, bisa menampung banyak zat aktif, di sini obat namanya. Nah, ini di coating lagi dengan biopolimer, bisa gelatin, kitosan ataupun selulos misalkan. Nah, ini cukup menarik sehingga dia uh, lepasnya lebih pelan sehingga nanti uh, diharapkan respon terapiknya akan lebih bagus. Prinsip ini sebenarnya drug delivery ini sama seperti di pertanian, seperti SRF, misalnya slow release fertilizer. Cuman kalau di pertanian untuk membawa si pesti apa si membawa si pupuknya. Kalau di sini dalam kasus ini adalah untuk membawa zat aktif obatnya. Nah, ini sangat potensial untuk dikembangkan eh, penggunaan fotokatalis ataupun nanomaterial di bidang kesehatan ataupun farmasi terutama sebagai drug delivery system. Nah, kalau kita lihat ini contohnya, jadi ketika dia ditambah dengan gelatin, ini tanpa gelatin tadi, belum dibungkus pakai gelatin, mana tadi ya? Nah, ini yang belum dibungkus pakai gelatin, yang ini di coating dengan gelatin. Ini ketika di apa? Di coating dengan gelatin, rilisnya itu lepasnya itu relatif lebih lambat. Jadi dia mudah-mudahan treatmentnya kalau lebih lambat dia akan efek terapinya nanti akan lebih lama dan tidak banyak, maksudnya tidak sering-sering minum obat begitu karena terbuang begitu saja. Nah, kemudian dia uji juga apakah dia toksik juga di tubuh kita. Jadi toxicity-nya dicek dengan menguji hemocompatibility-nya. Jadi kalau kita lihat dia relatif aman. Jadi karena tidak terjadi hemocompatibility ini di sel darah merah. Jadi ini cukup potensial untuk dikembangkan, terutama di obat-obat kanker ataupun obat-obat yang lain ya. Nah, ini yang terakhir sedikit lagi. Nah, sebenarnya sejauh mana fotokatalis ini sudah berkembang? Jadi saya coba
koleksi beberapa informasi terkait dengan aplikasi, real aplikasi ya, sudah di market, sudah dijual dan bisa dibeli istilahnya. Ini terutama memang masih didominasi oleh self cleaning. Jadi self cleaning baik untuk painting, untuk apa? Untuk anti mold tadi, atau self cleaning antibakteria dan macam-macam. Jadi kalau kita lihat yang A ini adalah Smart Ihram. Jadi di tahun 2021 itu pemerintah Saudi itu menyediakan smart ihram. Nah, jadi ihram, kain ihram itu untuk jemaah haji atau umrah itu di coating, dilapisi, dikasih nanopartikel silver supaya ketika waktu itu kan ramai COVID, jadi supaya dia bisa self cleaning, jadi membunuh bakteri secara otomatis, karena kan di outdoor dia ada sinar matahari dan dia bisa menghasilkan radikal seperti tadi, atau dia kontak langsung dengan si silvernya. Kalau yang dua nih kaktus, ini perusahaan di Irlandia. Jadi dia smart coating juga. Jadi dia kasih coating untuk devices seperti HP, tablet dan macam-macam. Yang ini untuk air purification. Jadi di dalam ini ada material yang di coating dengan fotokatalis. Jadi ketika udara di interior di dalam ruangan itu misalkan ada bakteri airborne seperti tadi, dia akan terdekomposisi secara sendirinya. Cuman ini perusahaan Itali, Edicol, ini painting. Nah, ini beberapa perusahaan yang saya coba collect. Kebanyakan memang Jepang ataupun Cina, karena memang yang leadingnya itu Jepang ya, fotokatalis dan lain-lain. Serta kalau kita lihat market value-nya, memang yang menguasai memang di area Asia Pasifik di sini, di daerah ya, Asia dan Australia, di area Pasifik ini market value-nya cukup tinggi ini di 2023. Dan forecast-nya kalau kita lihat memang ini trennya akan terus menaik. Jadi dia diprediksi di 10 tahun lagi kurang lebih, di tahun 2033 dia akan mencapai 5,9 billion US dollar. Jadi potensi untuk market ini masih sangat besar, masih terutama aplikasi di yang lain untuk wastewater treatment yang real application ya, karena masih sejauh ini masih belum ada dan mungkin akan masuk ke medical saya kira. Jadi kalau di antibakteri kayaknya untuk coating itu sudah banyak tadi kita lihat beberapa aplikasinya, tapi di area yang lain itu masih cukup kecil dan itu sangat potensi untuk riset ke depan. Saya kira itu 5,5 menit lebih. Jadi saya ucapkan terima kasih ini berbagai kolaborator saya untuk beberapa tahun terakhir dan terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wafi atas materinya, luar biasa ya. Tidak hanya menyajikan aplikasi saja, ternyata teori dasar sampai aplikasi, kemudian tidak end up di mana tuh, di publikasi saja. Ternyata di market itu juga potensi dari foto katalis itu besar gitu ya. Tapi ternyata saya cari Indonesia tadi belum ada ya Pak. Dan semoga saya ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kami dengan senang hati menerima pertanyaan pada sesi hari ini terkait fotokatalis di bidang lingkungan dan juga kesehatan. Bapak Ibu dapat mengisi di chat box atau mungkin raise hand gitu ya. Baik, sebelum ini mohon izin Bapak, Pak Wafi, sambil menunggu adanya pertanyaan, saya izin bertanya nih Pak terkait Silakan. atau katalisnya. Baik, terima kasih. Nah, tadinya kan ada reaksi-reaksi terkait fotokatalis ya Pak. Nah, apakah kita dapat mensimulasikan ya Pak, kalau misalkan degradasinya ternyata dengan sekian-sekian apa misalkan dengan material A, apakah bisa kita mensimulasikan gitu nih? Nanti tujuannya adalah membandingkan hasil simulasi dengan hasil eksperimen. Berikut Bapak. Oke, Terima kasih. pertanyaan bagus, Bu Supana. Jadi itu sebenarnya yang juga ada di pikiran saya. Saya lagi mencari kolaborator yang bisa menggunakan DFT.
density functional apa ya? Pokoknya itu simulasi. Jadi itu masih ya. Jadi simulasi. Nah, itu akan sangat bagus kalau misalkan kita pakai simulasi dahulu menggunakan eh, baik DFT ataupun software yang lain, jadi komputasi, sehingga kita bisa memprediksi kira-kira mekanisme dekomposisinya seperti apa, ataupun optimasinya seperti apa. Nah, biasanya paper-paper yang ada DFT-nya, terutama misalkan gabungan di eksperimen di lab terus nanti digabungkan dengan DFT itu dengan simulasi itu akan jauh lebih bagus dan jauh sangat berpotensi untuk masuk di jurnal-jurnal top ya di tier one ataupun yang lainnya. Jadi ya sangat bagus sekali. Jadi akan sangat itu kenapa saya bilang tadi kolaborasi saat ini tidak hanya di lingkup kita, tidak hanya lingkup di kimia ataupun di material, tapi kita harus masuk ke area-area yang lain, termasuk yang orang komputasi, kita perlu bantuan untuk mengerjakan DFT dan DFT ini sekarang lagi sangat digandrungi. Saya mendapati beberapa tawaran PhD ataupun postdoc itu yang topiknya PhD. Jadi sayang sekali karena saya belum pernah belajar itu ya. Jadi PhD sangat apa sorry DFT sangat sangat potensial untuk dipelajari dan itu kalau yang tertarik itu lebih lebih nyaman kalau usah di lab jadi hanya di depan komputer saja dan digabungkan dengan lab itu akan sangat jauh luar biasa lah saya kira untuk tembus di eh, jurnal-jurnal yang top itu sangat sangat potensial saya kira itu. Siap, terima kasih Pak untuk sampainya. Baik, kita akan membatasi jumlah pertanyaan begitu ya. Nah, sekarang ada 2 pertanyaan, kita maksimalkan sampai 3 pertanyaan. Baik, untuk kami persilakan Ibu Risna Citra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Risna dari Kimia ITS. Saya izin bertanya, Pak. Em, Kalau modifikasi fotokatalitik itu kan dengan metal doping yang udah dibahas oleh Bapak tadi, itu katanya bisa meningkatkan aktivitas fotokatalitik ya, Pak ya? Ya betul. Tapi kira-kira apa bisa ya modifikasi dari metal doping itu malah membuat atau menurunkan aktivitas dari fotodegradasi itu sendiri gitu, Pak. Kalau memang bisa, kira-kira fenomena apa yang terjadi di sana ya, Pak? Oke. Terima Oke, kasih. terima kasih Bu Risna. Jadi menarik. Jadi memang saya tadi singgung terkait dengan berbagai approach yang bisa digunakan untuk memodifikasi itu. Dalam hal ini metal doping ini di yang nomor 2 ini ditujukan supaya tadi misalkan dengan nanomaterial yang band gapnya lebar, misalkan seperti titanium dia supaya band gapnya lebih rendah, jadi lebih sempit supaya nanti kita menggunakan aktivasi di visible nah, dengan lampu visible ataupun sinar matahari. Nah, kalau dengan doping ini memang dia nanti akan apa ya masuk jadi namanya band gap engineering jadi kayak band gapnya itu dimodifikasi jadi dia membentuk impurities di sini di bawah conduction bands biasanya nanti supaya dia band gap jarak band gapnya ini lebih lebih rendah. Nah pertanyaannya tadi apakah dia akan kalau dari sisi absorpsi tadi dari UV ke visible itu clear ya maksudnya dia akan bisa menggeser ke visible. Nah terkait dengan aplikasi fotokatalitnya apakah akan semakin menurun atau tidak? Secara normal misalkan kalau kita geser ke visible maka tentu nanti akan elektronnya ini secara teoretik akan lebih banyak yang tereksitasi ya. Tereksitasi lebih banyak yang tereksitasi. Kemudian kalau elektronnya ini banyak yang tereksitasi maka nanti reaksi di permukaan ini membentuk radikal itu tadi ROS itu akan semakin banyak. Kalau ROS semakin banyak, maka ini tadi, sorry. Kalau ROS-nya semakin banyak, maka harapannya yang bereaksi dengan si polutan ini akan semakin banyak ya. Kalau ini ROS-nya banyak, berarti yang didegradasi semakin banyak. Ini secara teoretik saja. Namun pada aplikasinya, jadi untuk aktif apa proses fotokatalisis ini fotokatalitik itu performanya tidak hanya ditentukan dengan
secara ini. Jadi banyak faktor, terutama misalkan seperti tadi. Kenapa saya tunjukkan beberapa surface area tadi? Surface area itu penting karena diharapkan nanti si polutannya ini yang nempel di permukaan ini akan banyak yang nempel di sini. Itu pertama, surface area. Kemudian crystalline size, crystallinity. Jadi kalau di titanium itu ada tiga macam, ada rukit, ada rutil, brukit, dan anatas. Nah, kalau dari ketiganya ini itu yang paling bagus. Beberapa laporan itu adalah yang anatas. Kenapa anatas? Karena dia bentuknya itu eh, nanti surface-nya itu lebih lebih besar ketimbang yang lain. Nah, itu. Jadi ada banyak hal yang menentukan adalah untuk performance dari photocatalytic activity. Jadi kita tidak bisa mengklaim satu satu sisi saja, tapi ternyata banyak hal. Jadi saya juga mungkin dulu pemikiran seperti itu. Tapi ternyata ketika kita coba reaksi, ini kok ternyata berbeda dengan teorinya. Nah, memang ada banyak faktor yang lain itu yang harus dikontrol. Jadi cukup cukup banyak lah faktornya gitu kira-kira Bu Risna ya. Baik, Pak, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga jawabannya yang sangat jelas. Gitu ya. Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan kedua oleh Bu Rahma. Selamat siang, Ibu Rahma. Oke. Selamat siang, Bu Silvana. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan Pak Wafi, saya Bu Rahma dari UIN Malang. Iya, Bu. Ini ya, ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu ini dengan teman sendiri ini ya, supaya bisa menjalin kerjasama dengan BRIN karena terus terang penelitian yang tadi hasilnya sudah disampaikan dengan sangat komprehensif sekali oleh Pak Raffi. Ini mahasiswa kami juga ada yang sudah melakukan juga ada tema-tema penelitian Bapak Ibu dosen yang bekerja di fotokatalytik ini khususnya di kimia anorganik. Kalau komputasi tadi juga kami juga ada Bapak Ibu, ada Bu Hima di sini juga mungkin bisa nih kolaborasi di DFT. Saya juga belajar sedikit-sedikit, baru belajar sedikit-sedikit Pak tentang DFT. Tapi memang kita sedang menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga maupun universitas supaya tema penelitian dari skripsi mahasiswa sendiri juga lebih berkembang dan up to date begitu. Dan saya yakin kalau tentang up to date nih Pak Wafi jagonya nih, apalagi tunjukkan ini tren penelitian fotokatalis ini semakin meningkat. Nah itu yang saya tunggu-tunggu juga. Berarti kan ini juga menjadi bagian penting bagi kalangan akademis untuk ikut berkontribusi di penelitian tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana peluang untuk kerjasama dengan BRIN, khususnya dengan Pak Abdul Wafi ini terkait dengan penelitian mahasiswa skripsi ataupun penelitian dengan dosen-dosen di kimia UIN Malang. Terima kasih. Bu Rahma. Kalau itu mau japri, Bu. Sebenarnya Langsung ditodong. Iya, ya di Malang kok. Iya, tapi saya belum pernah sekalipun berjumpa dengan Pak Abdul Saya Wafi. sering ke Bu Erna soalnya, Bu, belum. Oh iya, padahal saya sama Berna lumayan bestie loh. Ntar tak Iya, coba. betul. Ya, Jadi ya. terima kasih Bu Rahma. Jadi memang saya kira di UIN sudah kerjasama saya kira dengan BRIN. Cuman maksudnya secara personal dengan saya apa sebenarnya di BRIN itu kami bisa menjadi pembimbing skripsi ataupun apa join penelitian. Jadi penelitian di BRIN itu sebenarnya kayak kayak penelitian internal itu kita bisa kolaborasi dengan kampus lain. Jadi memang kita ditekankan untuk kolaborasi lintas institusi ya. Jadi, termasuk misalkan RIM misalkan. RIM itu tidak harus malah tidak harus ada orang BRIN-nya malah dia bisa diakses oleh kampus manapun. Nah, kalau misalkan kolaborasi itu jauh lebih bagus karena memang relatif di BRIN ini secara instrumentasi mungkin akan saya bisa akses maksudnya untuk instrumentasi yang agak-agak advance seperti TEM misalkan ataupun yang lain dan mungkin di ini sudah ada XPS sekarang kayaknya satu-satunya di Indonesia kalau nggak salah.
baru datang juga. Jadi mungkin kolaborasinya nanti bisa ke situ, baik dengan eh, terutama dengan dosen saya kira, atau di farmasi kok, Bu. Jadi masih bimbing juga di UNER, membimbing di UI, membimbing S2. Jadi kami bisa lewat bimbingan, bisa lewat kolaborasi antar dosen itu. Mungkin kolaborasi kalau dengan Bu nanti saya bantu bagian apanya gitu, Bu. Bagian terutama di karakterisasi terutama karena relatif saya punya akses untuk karakterisasi material yang sifatnya yang advance ya, yang misalkan yang belum ada kita punya, yang belum kita punya, seperti misalkan TEM ataupun yang lain. BET misalkan masih belum ada. Kalau ITS mah sudah lengkap, jadi aman. Kira-kira itu, Bu. Nanti japri aja gitu, Bu, detail. Siap, siap. Terima kasih Pak Wafi. Ini tetangganya fisika juga ikut dong diajak kerjasama depan ini. Oh, Kimia belum pernah, kalau sama Bu Erna sudah pernah fisika. Nah, biasanya kimia ini karena belum pernah ini. personal, jadi personal. Iya, iya betul ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Wafi. Saya nanti izin jabri, matur nuwun. Oke, ya, betul nuwun, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rahma dan juga Pak Wafi. Nah, saya setuju sekali dengan pernyataan dari Bu Rahma tadi yang terkait apa penelitian harus up to date gitu ya Pak. Benar sekali itu. Karena memang permasalahan itu makin dinamis dan apa namanya solusi-solusi yang terkait yang green fashion, terus green job kan juga makin banyak gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan satu lagi atau bisa dicukupkan? Sepertinya cukup ya untuk pertanyaannya, sudah tidak ada. Jadi catatan saya lumayan banyak. Saya rindu sekali masa kuliah kebetulan masa kuliah. Jadi mengobati masa-masa kuliah. Nanti saya melihat ada Profesor Hamzah. Selamat siang Profesor Hamzah. Nah, beliau pembimbing saya. Mohon izin, Sehat-sehat ya Prof. Prof. Hamzah. Dan juga dan juga Pak Wahyu ini ya yang membantu membimbing saya dulu gitu ya. Saya sempat ingat masa-masa kuliah gitu. Baik, insya Allah dari saya dan untuk diskusi saat ini ya, terkait fotokatalis. Terima kasih Bapak Abdul Wafi terkait materi yang luar biasa dan juga waktu untuk menjawab pertanyaan dari kegundahan kami gitu ya, terkait fotokatalitik. Jadi tidak hanya di eh, apa namanya water saja, udara juga nampak sekali dari fotokatalistik, kemudian kesehatan pun juga gitu ya. Dan semoga apa yang kita diskusikan nanti bermanfaat ke depannya gitu ya. Harapan besar kami adalah adanya jejaring atau kolaborasi. Dan mungkin mohon izin Pak Wafi, mungkin ada beberapa yang dari mahasiswa ada apa namanya ini ya program-program terkait mahasiswa. Kebetulan ada beberapa yang fresh graduate yang gabung begitu. Pak Wafi. Mungkin ada closing statement dari Pak Wafi. Kami persilakan. Uh, Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, para dosen, para senior. Jadi memang seperti tadi saya jelaskan bahwa fotokatalis ini sangat-sangat berkembang uh, kalau kita lihat trennya tadi mulai di tahun 2000-an lah. Jadi dia sangat-sangat naik. Tentu sekarang saya melihat saya pribadi mencoba mengarahkan itu ke hal yang kira-kira ke kesehatan karena memang saya lihat eh, tidak belum begitu banyak lah dibandingkan dengan di riset lingkungan, karena di riset lingkungan sebenarnya fotokatalis sudah sangat banyak sehingga kita perlu mencari diferensiasi atau pengembangan ke moving forward lah. Jadi tidak melulu kita untuk degradasi metilen blue ataupun yang lain. Kita coba moving forward ke aplikasi lintas disiplin ilmu. Saya kira itu pentingnya kolaborasi dengan sejawat ataupun dengan rekan-rekan yang lain yang berbeda bidang keilmuannya, baik di dunia farmasi ataupun di kedokteran atau juga di energi misalkan. Sebenarnya di fotokatalis juga sangat ramai sekali di bidang energi, terutama untuk hydrogen production dan water splitting. Cuman pada kesempatan hari ini saya pengen
mengarahkan itu di area environment dan kesehatan juga, saya kira. Terutama CO2 conversion itu tadi, jadi sangat potensial karena kita menyelesaikan masalah polusi udara, tapi juga menghasilkan renewable energy ataupun added value chemical. Saya kira itu akan sangat sangat menarik untuk terus dikembangkan di hari-hari ini. Saya kira itu. Baik, baik, terima kasih Bapak Wakil atas closing statement-nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Dan sebelumnya kami mohon izin untuk mempersilahkan kepada Bapak Wahyu atas closing statement pada kali ini. Saya persilakan Bapak Wahyu. Aduh, terima kasih Bu Silvana. Saya singkat saja. Sekali lagi, terima kasih Pak Abdul Wafi atas sharing ilmunya dan mulai dari sangat komprehensif ya, mulai dari dasar sampai aplikasinya. Saya rasa pun jika mahasiswa mengikuti ini dan banyak mahasiswa yang mengikuti ini, dari daftar kami pasti tercerahkan, dapat sinar gitu ya, illuminated, ter, ter- tercerahkan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara webinar HKI ini. Khususnya kepada ini ada Bapak-Bapak Ibu yang sebagian saya bisa kenalin ya. Ada Bu Prof. Tanti, Hamzah ini. Pak Hamzah, Pak Donatus, terus kemudian ada Bu Rahma tadi, Pak Saukani, Pak Randy. Terima kasih atas kehadirannya juga kepada Bu Korota Ayuni, wah dari Turki. Iya, Hurem, ada. Hurem. Bu Nina, terima kasih. Kita semoga bisa bertemu dan berjumpa di HKI webinar sesi selanjutnya di bulan November. Terima kasih. Semoga bisa membawa kebaikan bagi kita semua untuk bisa menjalin kolaborasi juga. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak Wahyu atas suara saya masuk. Halo, tes. Apakah suara saya masuk? Sudah terdengar. Masuk ya? Baik. Baik, sempat terputus. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas closing statement-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kami, Bapak Abdul Wafi dan juga Bapak Ibu Himpunan Kimia Indonesia yang turut hadir dalam sesi talk series yang kedua ini, dan juga Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kami di sini di penghujung acara mohon izin untuk meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perlakuan, dan juga kami akan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Semoga ini dapat Wahyu. bertemu kembali Amin. dan berdiskusi lagi. Izin live Terima nih. kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Saya N ya. Terima kasih Pak. Oke.